Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aronte Mas. Saya akan membahas tentang hipotesis penelitian, yang mana di sini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Ayu Aronte Mas, dengan NIM 105201807074. Prodi PGMI, unit persemnya unit 2 semester 4. Yang pertama sekali saya akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Mendeskripsikan secara singkat apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam sebuah penelitian. Setelah itu, syarat pengajuan hipotesis. Ada 3 syarat pengajuan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. Yang kedua itu hipotesis harus menunjukkan 2 atau lebih variabel. Dan yang ketiga itu hipotesis harus didukung dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Setelah itu kita akan membahas tentang cara mengetahui kedudukan hipotesis. Ada 3 juga cara mengetahui kedudukan hipotesis. Yang pertama itu perlu diuji apakah ada data yang merujuk hubungan variabel penyebab dan variabel akibat. Yang kedua, adanya data yang menunjukkan bahwa akibat yang ada memang ditimbulkan oleh penyebab itu. Dan yang ketiga, adanya data yang menunjukkan bahwa tidak ada penyebab lain yang menimbulkan akibat tersebut. Karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, dugaan tentang hubungan antar variabel atau lebih. Yang kedua itu dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang ketiga itu data yang dikumpulkan dapat diuji dengan metode ilmiah. Setelah itu kita akan membahas tentang manfaat hipotesis. Ada 6 di sini manfaat hipotesis. Yang pertama, manfaat ruang lingkup penelitian dan pembahasan, mengarahkan penelitian yang berkenaan dengan kondisi fakta. Dan yang ketiga, sebagai alat memfokuskan data. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian. Yang kelima itu menentukan jenis data dan cara pengumpulan data. Dan yang keenam merupakan kerangka pelaporan kesimpulan hasil penelitian. Bentuk-bentuk hipotesis ada 3, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Yang mana yang pertama itu variabel deskriptif, yang mana merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri. Dan yang kedua itu hipotesis komparatif, yang mana perbandingan merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan yang ketiga itu hipotesis asosiatif atau hubungan, merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif, yaitu dengan menanyakan hubungan antar 2 variabel atau lebih. Sorry, di sini salah ketik hipotesis aturan. Oke. Dan sini saya juga akan membahas tentang saya akan membahas tentang jenis-jenis hipotesis, yang mana yang pertama itu hipotesis kerja atau HA adalah perbedaan antara 2 kelompok variabel. Contohnya, jika maka jika Anton jarang makan, maka berat badannya akan turun. Yang kedua itu ada jenis hipotesis nol, yaitu HO, tidak adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Contohnya, tidak ada perbedaan antara dengan titik. Tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan terhadap disiplin sekolah. Dan yang terakhir itu ada prosedur uji hipotesis. Yang pertama itu rumusan hipotesis. Rumusan ini disebut dengan hipotesis nihil. Yang kedua itu rumusan hipotesis
terdingan atau rumusan ini disebut dengan hipotesis alternatif. Dan yang ketiga itu tentukan kriteria pengujian, dan yang keempat tentukan teknik statistik yang akan digunakan. Yang kelima, apabila datanya bukan nominal dan di simpangan buku diketahui, gunakan. Seandainya datanya bukan nominal dan simpangan bukunya diketahui, maka digunakan Z-score. Dan jika simpangan buku tidak diketahui, maka digunakan T-test. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.